pembuatan rencana aksi. Nah, saya lanjutkan Bapak dan Ibu, yaitu langkah ketujuh. Merupakan langkah terakhir pada aktivitas pengembangan perangkat pembelajaran. Jadi kita tahu bahwa pada pendalaman materi ada 3 langkah, sedangkan pada pengembangan perangkat pembelajaran itu ada 4 langkah. Dimulai eksplorasi alternatif solusi, penentuan solusi, lalu pembuatan rencana aksi seperti yang baru saya jelaskan tadi. Selanjutnya dilanjutkan pada langkah ketujuh, yaitu penyusunan rencana evaluasi. Jadi, tetapi saya tidak tahu apakah yang bertugas pada langkah ke-6 ini itu juga yang bertugas pada langkah ke-7. Hanya tadi ada penyampaian dari Prodi, Bapak silakan memberikan penjelasan berlanjut sampai pada langkah ke-7. Langkah ke-7 Bapak dan Ibu ini adalah penyusunan rencana evaluasi. Nah, sebelum saya lanjut, saya perlu sampaikan bahwa penyusunan rencana evaluasi ini, terutama Bapak dan Ibu yang baru bertugas ataukah belum bertugas pada kategori 1, penyusunan rencana evaluasi yang dimaksudkan di sini adalah bukan evaluasi yang ada di dalam perangkat pembelajaran khususnya pada RPP, di mana pada penyusunan perangkat pada langkah ke-6, mahasiswa kita mengembangkan instrumen penilaian. Nah, di situ ada kegiatan menyusun ataukah mengembangkan instrumen penilaian. Sedangkan langkah ke-7 ini adalah rencana evaluasi, maksudnya mahasiswa kita akan diarahkan untuk mengembangkan instrumen penilaian mengenai pelaksanaan pembelajaran yang akan dilakukan nanti pada saat PPL. Jadi penilaian ini ataukah rencana evaluasi yang akan dikembangkan oleh mahasiswa kita itu adalah berkaitan dengan penilaian terhadap aktivitas guru atau mahasiswa kita nanti pada saat dia PPL. Nah, untuk rencana evaluasi ini, pengembangan atau penyusunan rencana evaluasi ada 4 hari yang disediakan untuk mahasiswa kita mengembangkan atau menyusun rencana evaluasi. Jadi kita anggap langkah ke-4, 5, dan 6 telah selesai. Nah, selanjutnya pada hari ke-34 membuat rencana evaluasi sebagai dukungan pelaksanaan rencana aksi yang telah dibuat. Jadi, menyusun strategi evaluasi dengan kajian literatur. Jadi, mahasiswa kembali harus mengkaji literatur. Mungkin juga melakukan wawancara kepada guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, rekan sejawat, atau mewawancarai pakar. Apa yang mereka perlu kaji dan lakukan wawancara adalah untuk menyiapkan rencana evaluasi yang akan dipakai nanti mengevaluasi dirinya pada saat melakukan praktik mengajar atau PPL. Apa yang mereka bisa kembangkan? Bisa lembar observasi. Bisa juga mungkin jurnal refleksi. Bisa juga video atau mungkin lembar wawancara ataukah survei kepada murid, guru, kepala sekolah, orang tua. Walaupun ini tentu agak sulit mungkin karena waktu mahasiswa kita PPL sangat terbatas, sehingga untuk melakukan survei berkaitan dengan keberhasilannya mungkin agak sulit. Artefak hasil belajar murid dan sebagainya. Nah, maka pada hari ke-34
Bapak dan Ibu, mahasiswa kita mulai mengembangkan. Saya contohkan. Lembar observasi pelaksanaan pembelajaran. Ini contoh saja, Bapak dan Ibu. Nah, mahasiswa pada saat praktik, dia harus menilai keberhasilannya. Cara menilainya bisa menggunakan lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran yang dilakukan. Nah, yang saya contohkan ini adalah contoh lembar observasi pelaksanaan pembelajaran yang umum. Tetapi bisa saja mahasiswa kita fokus untuk melihat keterlaksanaan pembelajaran sesuai dengan model misalnya yang dia pilih. Atau mungkin dia fokus kepada solusi, misalnya media. Bisa saja yang dia fokuskan untuk diobservasi bagaimana penggunaan media tersebut. Nah, yang saya contohkan ini adalah contoh 1A lembar observasi pelaksanaan pembelajaran. Ini bisa dipakai secara umum. Ya, mulai kegiatan pendahuluan, menyiapkan fisik dan psikis, apakah ya atau tidak, lalu apa catatannya observer. Jadi, diingatkan, disampaikan kepada mahasiswa bahwa jika kita menggunakan lembar observasi atau menyusun rencana evaluasi ini, tentu saja pada saat PPL nanti mereka butuh observer, butuh teman yang bisa mengamati pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan pada saat PPL. Nah, contoh yang digunakan sebagai lembar pengamatan oleh observer itu adalah seperti yang saya contohkan ini. Kegiatan inti berkaitan dengan penguasaan materi, lalu penerapan strategi pembelajaran yang mendidik, penerapan pendekatan saintifik, kemudian pemanfaatan sumber belajar media, lalu pelaksanaan penilaian autentik, pelibatan peserta didik dalam pembelajaran, penggunaan bahasa, lalu kegiatan penutup atau penutup, yaitu penutup pembelajaran. Ini contoh, dan ini yang saya tunjukkan ini adalah lembar pengamatan atau lembar observasi umum. Tetapi sekali lagi bisa kita bimbing mahasiswa kita untuk membuat lembar observasi yang spesifik berkaitan dengan solusi yang telah ditetapkan sebelumnya ataukah berkaitan dengan solusi yang akan diimplementasikan pada saat PPL. Nah, berikutnya contoh B, ini lembar observasi yang saya anggap sebagai yang lebih spesifik, yaitu melihat penerapan model tertentu. Jadi ini lebih spesifik, yaitu berkaitan dengan penerapan model pembelajaran tertentu, di mana yang dicermati itu adalah betul-betul berkaitan dengan model ataukah sintaks, ataukah tahapan atau langkah model tersebut. Contoh 1B, ini lanjutan, terutama berkaitan dengan pembelajaran menulis ini. Jadi penerapan model tertentu untuk melihat apakah namanya perkembangan menulis siswa. Kemudian 1C, lembar observasi pelaksanaan pembelajaran. Ini lebih umum, hanya ada 10 butir, boleh juga seperti ini. Jadi intinya Bapak dan Ibu, kita arahkan bimbing mahasiswa agar jika dia mau menggunakan lembar observasi, maka mahasiswa kita itu mengetahui dengan baik apa yang telah dilakukan itu atau yang telah dilaksanakan itu adalah sejauh mana tingkat keterlaksanaannya itu. Mengapa ini penting? Karena inilah yang nanti akan dijadikan bahan refleksi untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran yang kedua. Karena di setiap satu solusi, satu rencana aksi atau satu perangkat, itu disusun atau dikembangkan untuk 2 kali pertemuan. Pertemuan hasil dari evaluasi
apakah menggunakan lembar observasi, inilah yang dijadikan sebagai bahan untuk melakukan refleksi pada bagian mana untuk pertemuan kedua perlu dilakukan perbaikan-perbaikan. Ini contoh yang lain, Bapak Ibu, ini juga sama lembar observasi. Di sini kegiatan pendahuluan, bukan ya tidak, tetapi langsung keterlaksanaannya bagaimana, persepsi, adakah faktor pendukung ditulis, adakah pada kegiatan pendahuluan, begitu pada kegiatan inti tidak terlaksana, apa kira-kira faktor penghambatnya. Ya. Selanjutnya adalah contoh yang kedua, ini adalah lembar observasi yang dikhususkan digunakan untuk siswa. Jadi bukan hanya aktivitas guru, tetapi mahasiswa kita juga bisa diarahkan untuk mengembangkan lembar, menyusun atau menyiapkan lembar observasi melihat aktivitas siswa di dalam proses pembelajaran. Terutama jika memang yang dipersoalkan itu adalah berkaitan dengan keaktifan siswa, berkaitan dengan kreativitas siswa dan sebagainya, ataukah mungkin berkaitan dengan sikap siswa, itu mungkin saja dibutuhkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa selama proses pembelajaran. Ini contoh-contoh, masih lanjutan tadi. Nah, yang kedua adalah jurnal. Jadi bisa lembar observasi, bisa mahasiswa kita menyiapkan jurnal mengajar. Nah, mungkin ada yang bertanya, apakah boleh ada lembar observasi sekaligus ada jurnal? Boleh saja. Jadi mahasiswa menyiapkan lembar observasi sekaligus menyiapkan jurnal mengajar. Nah, kalau jurnal ini contohnya, ini hanya contoh, Bapak Ibu silahkan dikembangkan di prodi masing-masing. Kira-kira mana, kalau jurnal misalnya, kira-kira mana yang tepat. Dan saya kira banyak contoh jurnal mengajar. Kendala yang terjadi selama proses pembelajaran, adakah ketidaksesuaian antara rencana dengan pelaksanaan, mungkin saja malah ada kasus atau permasalahan yang muncul. Nah, kalau kendala 1, 2, 3, dan seterusnya. Contoh lain, jurnal mengajar, kasus yang ditemukan, faktor penyebab, alternatif, solusi atau tindakan yang nanti mungkin bisa dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut pada pembelajaran yang berikutnya. Nah, hari ke-35, nah mungkin ada yang Bapak dan Ibu tadi baru contoh lembar observasi, contoh jurnal, dan tadi ada yang dinyatakan bahwa bukan hanya lembar observasi, bukan hanya jurnal, tapi bisa saja mahasiswa itu justru yang dijadikan sebagai rencana evaluasi itu adalah artefak. Ya, artefak itu sebenarnya ya kalau kita maknai yang umum ya benda-benda atau alat yang merupakan hasil kecakapan manusia di masa lampau. Ya, tetapi itu kalau kita berbicara berkaitan dengan arkeologi. Nah, sedangkan artefak yang dimasukkan dalam pembelajaran ini adalah merupakan benda-benda hasil karya mahasiswa kita, hasil karya siswa. Selalu saya mengatakan mahasiswa, siswa. Apakah itu catatan siswa, jurnal harian siswa, hasil karya siswa, mungkin saja itu berupa gambar atau poster, stiker, lukisan, ataukah dokumen-dokumen yang lain. Misalnya fotografi,
atau mungkin ada peralatan-peralatan tertentu, karya-karya tertentu. Nah, artefak ini bagaimana caranya digunakan sebagai alat keberhasilan atau sebaliknya untuk mengetahui keberhasilan seorang guru dalam mengajar. Tentu saja artefak itu dilihat tingkat keberhasilannya hari demi hari, terutama dibandingkan pada saat mahasiswa sedang praktek itu. Apakah ada peningkatan? Apakah ada pengembangan yang dimunculkan, dihasilkan oleh siswa yang merupakan hasil dari pengalaman belajar atau proses pembelajaran yang telah dilakukan. Mungkin ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya artefak itu bisa saja itu adalah merupakan portofolio kumpulan hasil kerja siswa. Ya, ini juga biasa dimaknai bahwa portofolio kumpulan hasil kerja siswa itulah sebenarnya artefak. Jadi merupakan atau apa saja yang menjadi koleksi pribadi hasil pekerjaan seorang siswa yang bersifat individual, yang bisa menggambarkan atau merefleksikan taraf pencapaian, kegiatan belajar, kekuatan, dan pekerjaan terbaik siswa tersebut. Nah, hanya memang penggunaan artefak di dalam proses penilaian nanti pada saat PPL mungkin saja mahasiswa kita sedikit akan mengalami kesulitan. Karena artefak itu tentu harus dikumpulkan kembali hasil karya mahasiswa yang telah mereka telah buat pada masa-masa yang lalu ataukah proses-proses pembelajaran yang sebelumnya. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita masuk pada hari ke-35. Hari ke-35, mahasiswa kita mempresentasikan hasil penyusunan rencana evaluasi. Jadi, apakah itu lembar observasi, apakah itu jurnal, apakah itu artefak, ataukah mungkin instrumen atau pedoman wawancara, maka pada hari ke-35 lah mahasiswa diberikan waktu untuk mempresentasikannya. Selanjutnya, pada hari ke-36, yaitu Bapak dan Ibu mempersilahkan kepada mahasiswa kita, yaitu pada hari ke-36 dan hari ke-37, ada 2 hari untuk latihan praktik mengajar dengan teman sejawat menggunakan salah satu perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan sesuai dengan rencana aksi yang terpilih, di mana pada praktik mengajar tersebut mahasiswa diberikan waktu selama 40 sampai 50 menit dan dilakukan perekaman, karena rekamannya ini akan diunggah masuk ke dalam LMS. Ya, komponen penilaian untuk aktivitas kita khususnya penilaian desain pembelajaran inovatif ini secara keseluruhan seperti ini, yaitu penilaian proses kegiatan, penilaian produk berupa LK, penilaian produk perangkat. Nah, ini yang ketiga yang kita punya pekerjaan, yaitu menilai produk perangkat 4 rencana aksi dan rencana evaluasi, lalu menilai pelaksanaan peer teaching, dan terakhir adalah kehadiran.